Oh gitu, oke. Nah, Baik. Eh, di chatroom nggak ada pertanyaan, Mbak? di chatroom ada 3 Bu, mau dibahas dulu? Boleh deh, mungkin dibaca dulu ya. Oke. Di chatroom, pertanyaan pertama dari Mas Haruno. Mas Haruno ini dari PT Adar Indonesia. Pertanyaannya adalah, program apakah yang dapat dibuat untuk pengelolaan di area pergudangan termasuk chemical? Oke. Itu Bu pertanyaannya untuk Mas Haruno. Jadi program apakah yang dapat dibuat untuk pengelolaan di area pergudangan termasuk chemical? Gudang chemical ya ini Mas Haruno maksudnya ya? Oke. Ya, baik. Jadi Ya, betul ya. ya, yang barusan di sesi kedua kita membahas hanya respiratory hazard ya. Jadi hanya bahaya-bahaya kesehatan yang ada di udara. Namun kalau kita tarik mundur bahwa lebih besarnya lagi kelompoknya adalah bahaya kimia. Nah, bahaya kimia ini not necessarily dia airborne ya, bahwa bahaya kimia ini wujudnya bisa cair, bisa padat, bisa gas, bisa uap, bisa aerosol gitu ya. Jadi ini kelompok yang lebih besar lagi. Nah mungkin kalau teman-teman di gudang menggunakan bahan kimia, wujudnya itu lebih banyak wujud yang cair mungkin ya Pak Haruno ya. Mas Ya, Haruno? ya, oke. Ya, jadi kalau untuk bahan chemical yang cair ataupun padat yang disimpan di pergudangan, kira-kira programnya apa sih yang harus dilakukan? Ya, quite similar ya dengan industrial hygiene. Artinya kita identifikasi. Pertama identifikasi kita punya bahan kimia apa aja sih di gudang kita. Kemudian kita yang kedua pelajari SDS-nya. Nah, di dalam SDS itu ada informasi tentang bagaimana proses penyimpanan, bagaimana proses pembuangan, dia disimpannya harus di mana, bagaimana, dan seterusnya ada di dalam SDS. Jadi dipelajari SDS-nya, karena di dalam gudang ini terkait dengan safe handling and storage. Gitu. Jadi bagaimana bahan kimia ini disimpan di gudang, siapa boleh duduk berdekatan dengan siapa gitu. Kalau tidak kompatibel nanti dia bisa bereaksi, bisa berantem. Gitu. Jadi kita harus pastikan bahwa bahan kimia ini apakah mereka boleh disimpan bersamaan atau dia harus berjauhan, apakah harus ada segregasi dinding dan sebagainya. Itu bisa dipelajari dari SDS-nya. Kemudian yang ketiga mungkin terkait dengan sistem ventilasi juga ya kalau di gudang, terutama kalau ada office-nya. Di gudang misalnya ada office gudang, pastikan bahwa office-nya ini memiliki udara yang positive pressure atau indoor air quality-nya tidak tercemar oleh bau-bau chemicals yang berasal dari gudang. Kemudian program yang lain terkait dengan pergudangan ini mungkin program manual handling ya, ergonomiknya, aspek, kemudian tadi mengenai handling and storage of chemicals, compatibility-nya bagaimana, kemudian alat pemadam api yang harus disiapkannya apa sih, apakah water based, apakah CO2 ataukah apa itu sangat tergantung kepada bahan kimia yang disimpan di gudang tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan program di gudang. Proses rekognisinya Bu ya? Rekognisi Perlu di iya betul. ya, Direkognisi dulu, dikenali, baru langsung. bahan kimianya. Ya, kalau misalnya mau dilakukan evaluasi pengukuran pun bisa. Terutama kalau ada memang kita menyimpan bahan-bahan kimia yang mudah menguap atau dia mudah menjadi airborne gitu. Kalau bahan kimianya tidak mudah menguap, kita nggak perlu melakukan evaluasi di udara kerja. Oke, Terima kasih Bu Mila. sama-sama. Yang kedua mungkin Mbak. Oke. Ini pertanyaan kedua, ini baru mau masuk materinya Bu, mengenai respirator Bu. Mau kita skip aja nanti setelah materi respiratori. Nah, yang ketiga. Oke. Pertanyaan ketiga dari Pak Yuda, dari PT Indonesia. Pertanyaan 1, wah banyak kayaknya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jika melakukan pengukuran debu di area perkantoran, parameter apa yang paling efektif diukur? Seperti PM10, 2,5, atau 1.
Oke, pertanyaan kedua, Mhm. untuk NAB-nya Mhm. menggunakan sesuai PP 41 tahun 99 atau peraturan lingkungan kerja. Seperti kayak Permenaker tadi ya Mas Yuda ya, Permenaker 5 2018 atau Permenkes 70 2016 tadi ya. Untuk kemudian pertanyaan ketiga, program-program apa saja yang dapat mengurangi paparan debu di area perkantoran jika area kantor berdekatan dengan area disposal ataupun area crushing. Jadi disposal ini penimbunan overburden ataupun penimbunan tanah-tanahnya, Bu. Oke. Ya, baik. Debu di kantor ya. Kemudian kantornya dekat dengan sumber debu ya. Seharusnya sih sebisa mungkin kantor jangan dekat dengan sumber debu. Kalau bisa ya, karena kan di kantor ini akan banyak sekali pekerja di sana. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan, maka sistem ventilasinya yang harus diperbaiki untuk kantor tersebut. Bagaimana kita membuat positive pressure, misalnya di dalam kantor, sehingga airborne kontaminan dari luar itu tidak akan masuk ke dalam kantor. Karena karakteristik dari partikel, karakteristik dari debu, memang dia bergeraknya kan dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Kalau ruangan kita, kantor kita tekanannya lebih tinggi, nanti dia tidak akan masuk, gitu ya. Jadi ini harus dengan modifikasi sistem ventilasi. Kemudian mungkin tidak ada celah-celah ya, celah-celah jendela, pintu buka tutupnya mungkin diperhatikan posisi pintu harus di mana, jangan mengarah ke disposal gitu ya. Karena debu-debu itu terutama debu yang sangat kecil dia kan bisa lolos kalau misalnya kantornya memang tekanannya lebih rendah daripada di luar gitu. Oke, nah jadi dengan sistem ventilasi pengelolaannya. Kemudian mengukur, kalau mau mengukur PM yang berapa sih gitu ya, dilihat aja yang kita ada NAB-nya itu PM berapa. Kalau saya tidak keliru PM 10 dan PM 2,5 ya Pak yang ada NAB-nya. Jadi untuk PM10, PM 2,5 NAB yang digunakan adalah NAB yang dari Permenkes tadi dan Permenaker. Gitu bukan PP 44. Kalau PP 44 saya rasa dia tentang tahun 99 ya, itu lingkungan bukan ya? Ya, PP 41 itu tentang lingkungan. Iya, kalau untuk yang lingkungan itu exposure ke publik, ke masyarakat, bukan ke pekerja. Gitu karena karakteristiknya berbeda ya. Jadi kalau untuk ke pekerja kita menggunakan NAB-nya Permenkes 70 dan Permenaker 5. Oke. Kemudian ya saya rasa yang ketiga tadi sudah terjawab ya. Kantornya berdekatan dengan area disposal tadi. Oke. Ya. Oke, baik. Gimana Pak Yuda? Mengerti Bu. Iya. Baik, terima kasih Pak Yuda. Baik Bapak Ibu, mungkin kita lanjut aja ya Mbak Rizka ya. Iya Ibu, silakan Bu dilanjutkan. Oke. Untuk respiratory protection program. Nah ini saya rasa teman-teman di lapangan sudah menerapkan ini ya. Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang sudah tapi belum konsisten, mungkin ada juga. Ya, memang perlu motivasi ya, motivasi yang sangat tinggi untuk kita melaksanakan respiratory protection program ini karena sumber daya yang dikeluarkan tidak sedikit gitu, cukup besar, tapi kalau kita ingat lagi ya, kalau orang sakit itu udah jauh lebih mahal. Bahwa kesehatan itu segala-galanya, kesehatan itu adalah hal yang paling berharga. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa don't take breathing ya and respiratory health itu for granted. Jadi kita jangan ya memang udah dikasih nih oksigen gitu ya, bernafas, kemudian kesehatan sistem respirasi, jadi kita tidak bersyukur gitu. Padahal kalau kita pelajari lagi dari ilmunya bahwa saluran pernafasan kita ini sangat vulnerable atau sangat rentan gitu ya. Mudah sekali dia terganggu oleh kontaminan. Apalagi kalau kontaminannya biologi ya seperti SARS-CoV gitu. Saya beberapa minggu lalu juga menyampaikan tentang bahaya biologi itu ke teman-teman di Pertamina. Jadi memang complicated kalau untuk bahaya biologi.
Karena selain tidak ada NAB-nya ya, dia itu kita bicaranya bukan NAB sih kalau bahaya biologi ada atau tidak. Karena dia bisa memperbanyak diri di dalam tubuh kita. Mungkin virusnya cuma satu masuk ke saluran pernafasan kita, terus dia memperbanyak diri yang di dalam tubuh kita. Akhirnya dia berkembang biak di situ ya. Jadi kalau kita bicara bahaya biologi itu lebih ke ada atau tidak ada. Nah, mengenai respiratory protection program ya, kita lihat dulu definisi dari respirator. Respirator adalah alat yang digunakan untuk menutupi bagian hidung dan mulut atau seluruh wajah atau kepala untuk melindungi pengguna dari bahaya. Ini definisi dari OSHA. Kemudian definisi dari HSE UK, respirator ini dia menyebutnya RPE ya, Respiratory Protection Equipment. Kalau OSHA menyebutnya respirator. Kalau UK menyebutnya RPE. Ini memang udah biasa nih. Jadi kiblat industrial hygiene itu memang ada yang dari IHA ya dari Amerika dan ada juga dari Bosch dari BOHS ya dari UK. Mereka kadang menggunakan istilah yang berbeda untuk hal yang sama. Jadi kita biar familiar aja, US menggunakan istilah respirator, kalau UK menggunakan istilah RPE. RPE ini adalah PPE yang dirancang untuk melindungi pekerja dari substansi berbahaya atau dari defisiensi oksigen yang dapat diterapkan apabila upaya pengendalian lain yang telah dilakukan dirasa belum cukup. Gitu ya. Jadi RPE ini tidak hanya untuk meremove airborne kontaminan, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Ya, kalau misalnya kita ada pekerja yang harus bekerja di area yang defisiensi oksigen misalnya gitu. Nah, tanggung jawab siapa sih mengenai RPP ini ya, respiratory program? Ini dua sisi, ada tanggung jawab dari employer, ada tanggung jawab dari employee. Employer apa tanggung jawabnya? Yang pertama mengidentifikasi, kemudian mengendalikan bahaya, kemudian membuat respiratory protection plan, melakukan medical screening, kemudian melakukan fit test, memilih dan menyediakan respirator, dan juga pelatihan. Employee at some point dia juga punya responsibility, yaitu dia harus mengikuti medical screening, harus melakukan fit test, mengikuti training, menggunakan respirator dengan benar ya, dan kemudian membersihkan dan menyimpan respirator dengan benar. Nah ini kadang-kadang yang masih belum kita lihat di lapangan. Jadi respiratornya itu digantung aja gitu ya, padahal pada saat digantung itu debu justru nempel di situ, bahkan mungkin nempel di bagian dalamnya ya, yang akan kita pakai, yang nanti akan kontak dan hidung dan mulut kita. Kemudian employee juga punya tanggung jawab untuk melaporkan bila ada bahaya yang baru gitu ya, misalnya ada chemical lain, ada bau-bau apa yang tercium padahal dia udah pakai respirator gitu. Jadi harus ada komunikasi antara employee dan employer. Selanjutnya, untuk suatu program ya respiratory protection program ada 7 hal ya, ada 7 hal yang harus dipenuhi supaya program tersebut efektif berjalan di lapangan. Yang pertama kita harus punya prosedur ya, prosedur RPP atau pedoman RPP. Apa itu pedoman RPP? Isinya apa pedoman RPP? Isinya dalam pedoman tersebut bisa tentang tugas dan tanggung jawab. Kemudian kita berikan informasi tentang proses kerja atau area kerja mana saja yang ada respiratory hazardnya dan harus menggunakan respirator. Kemudian schedule untuk training dan sebagainya. Di sana juga bisa dijelaskan jenis-jenis respirator yang disediakan oleh tempat kerja, bagaimana cara membersihkan, bagaimana cara menyimpan, bagaimana kapan pekerja boleh minta ganti dan sebagainya. Jadi ada prosedur yang tertulis khusus terkait respiratory protection program. Kemudian setelah itu ada melakukan training, ya fit testing, inspeksi, pembersihan, perawatan, penyimpanan, ya medical evaluation, work area surveillance. Artinya work area surveillance ini hazard surveillance, bahwa konsentrasi kontaminannya continuously atau secara reguler diukur gitu. Karena kita sangat penting mengetahui berapa konsentrasi debu yang ada di lapangan pada saat memutuskan respirator apa yang akan digunakan gitu. Jadi
kita harus ketahui dulu berapa konsentrasinya, baru kita bisa memutuskan akan menggunakan respirator yang mana. Dan sesuai dengan pertanyaan tadi dari Pak Yuda juga, air quality standard apa sih yang akan kita acu gitu ya, yang akan kita gunakan. Nah ini sangat penting pada saat kita mendevelop respiratory protection program atau RPP. Oke, kemudian terkait dengan pemilihan respirator ya, ini at least RPP ada memilih respirator ini harus masuk di dalam pedoman tadi. Bagaimana medical evaluation-nya, fit testing-nya, dan seterusnya ya. Nah, dalam memilih respirator, ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah jenis kontaminannya. Kemudian yang kedua kita lihat tasknya apa, pekerjaannya apa. Dan yang ketiga kita lihat operatornya juga. Jadi 3 hal yang penting pada saat kita akan memutuskan menggunakan respirator apa. Yang pertama, kontaminan related factors. Apa itu kontaminan related factors? Kita harus pertama merekognisi jenis kontaminannya ada apa. Ada gas atau uap apa, ada aerosol apa ya. Kita akan melindungi pekerja kita dari kontaminan apa sih? Gitu. Kemudian konsentrasi pajanannya. Berapa konsentrasinya, berapa NAB-nya, dan protection factor berapa yang kita inginkan gitu ya terkait dengan penggunaan atau pemilihan respirator tadi. Yang ketiga, apakah ada APD lain yang digunakan? Kalau misalnya dia harus pakai safety goggles juga, harus pakai respirator juga. Kira-kira respiratornya yang kayak gimana ya, gitu ya, supaya dua-duanya ini bisa digunakan dengan nyaman. Kemudian ada warning nggak dari kontaminan? Artinya apakah dia sifatnya reaktif dan sebagainya itu harus kita pelajari. Nah, dalam kaitannya dengan rekognisi jenis kontaminan, misalnya kontaminannya apakah hanya debu saja, ataukah gas uap aja, atau kombinasi semuanya, gitu ya. Semuanya ada debu, ada gas, ada uap, gitu. Nah, kemudian yang kita harapkan apakah filtering kontaminan atau absorbing kontaminan. Biasanya debu ini kita lakukan filtering, jadi difiltrasi, ada filternya. Tapi untuk gas dan uap, karena size-nya yang sangat kecil, maka kita absorb dengan menggunakan cartridge. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah paham. Jadi kalau semuanya ada, maka kita harus pilihkan respiratornya yang ada filteringnya, yang ada cartridge-nya. Ini biasanya pihak penyedia respirator dia bisa memberikan saran ya, kalau data dari kitanya cukup lengkap. Data yang diperlukan adalah kita harus ada data rekognisinya dulu. Kemudian selain data rekognisi juga kita butuh data pengukurannya ya, karena nanti terkait dengan protection factors-nya. Oke, kemudian apakah kita membutuhkan air purifying respirator atau air supplying respirator? Kalau air purifying respirator itu berarti kita tidak dihubungkan ya dengan sumber udara yang khusus gitu ya. Artinya misalnya seperti kita menggunakan N95. Dia hanya mempurify aja atau membersihkan udara yang akan masuk ke hidung ataupun lewat mulut kita gitu. Memurnikan saja. Tapi kalau air supplying dia ada udara yang disuplai gitu ya. Seperti SCBA gitu. Nah, kemudian kita juga harus pahami mengenai kondisi tempat kerja kita. Apakah ada oil atau non-oil? Kalau misalnya ada oil mist gitu ya, lingkungannya itu memang banyak minyak gitu, terutama mungkin di teman-teman yang di bidang migas, maka harus diputuskan apakah respiratornya itu jenis N, jenis P, atau jenis R. Gitu. Kalau yang N, non-oil resistant. Jadi dia tidak bisa menyaring kalau tidak bisa digunakan untuk daerah yang ada oilnya gitu ya. Tapi kalau P dan R bisa. Yang P ini mungkin yang lebih bagus, oil proof gitu, R oil resistance. Nah, P dan R ini untuk area yang ada minyaknya gitu. Kemudian juga kita perlu rekognisi tempat di mana pekerja itu sedang beraktivitas, apakah lingkungannya IDLH atau non IDLH. Apa itu IDLH? IDLH ini kepanjangannya adalah immediately dangerous to life and health.
Mohon maaf ada kurang. Jadi apa tuh yang dimaksud ideal? Area kerja yang dimana ada defisiensi oksigen, kemudian ada area yang memang konsentrasi toksikannya itu sangat tinggi, ya, immediately dangerous to life. Jadi kalau dalam kondisi IDLH, pekerja itu harus menggunakan air supplying respirator, ya, seperti SCBA, karena dia kondisinya IDLH tadi. Kemudian selanjutnya konsentrasi pajanannya, maka kita perlu melakukan exposure assessment, kemudian kita bandingkan dengan NAB yang berlaku, dan tentukan protection factor yang diperlukan. Ada dua hal ya, protection factor itu, yang pertama ada APF, yang kedua ada MUC. Nah, APF atau Assigned Protection Factors adalah tingkat proteksi dari respirator saat digunakan dengan benar. Berapa sih tingkat proteksinya? Nah, APF ini ada beberapa jenis seperti ini nih. Ada APF 10, ada APF 25, ada yang 50, ada yang 1000, 2000, dan 10.000. Respirator type-nya apa? Kalau 10 ini air purifying half mask respirator, jadi respirator yang setengah ya, seperti N95, termasuk yang disposable. Nah, N95 itu kan disposable. Dia protection factor-nya 10. Apa itu artinya protection factors 10? Dia bisa mereduksi airborne kontaminan sebanyak 1/10-nya. Gitu ya, 1/10-nya. Kalau misalnya APF-nya 25, berarti dia bisa remove airborne kontaminan 1/25 dari konsentrasi pajanan. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan data exposure-nya. Kalau tadi saya tidak keliru, Mbak Rizka di awal sampaikan bahwa debu sudah diukur ya Mbak di tahun 2019, kemudian konsentrasinya di bawah NAB ya? Iya, Bu. Iya, betul. Nah, kalau di bawah NAB mungkin APF 10 pun oke, gitu. Tapi kalau pada bagian-bagian tertentu yang memang konsentrasinya lebih tinggi, maka kita harus ukur tuh NAB-nya berapa, gitu ya. Jadi kita membutuhkan proteksinya berapa, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan APF. Kemudian 25 ini contohnya adalah PAPR, Power Air Purifying Respirator. Jadi dia ada pompanya. Udara itu tidak disedot, tidak negatif pressure oleh hidung dan mulut kita, tapi dipompa. Ada pompanya gitu ya, didorong gitu untuk masuk ke dalam respirator kita. Itu yang power. Nah, ini yang saat ini sedang banyak digunakan juga di fasilitas kesehatan yang mereka sedang memberikan pelayanan terhadap pasien COVID ya. Karena kita berharap di area breathing zone dari para petugas kesehatan itu positive pressure supaya virus-virus itu tidak masuk ke dalam sistem pernafasan mereka. Nah, dibuat positive pressure-nya itu dengan menggunakan power air purifying respirator, jadi dipompain. Nah, kemudian ada yang 50 bisa kita lihat ya, yang full face piece respirator equipped with high efficiency acid or gas cartridge dan seterusnya. Jadi tingkat proteksi dari respirator itu berbeda-beda tergantung tipe respiratornya. Nah, kemudian selain ada APF, ada juga maximum use concentration atau MUC. MUC ini adalah konsentrasi kontaminan maksimum di mana respirator ini dapat digunakan. Jadi ini nanti bisa didiskusikan dengan penyedia respiratornya, bisa ditanyakan APF-nya, bisa ditanyakan MUC-nya, kemudian kita kira-kira cocoknya menggunakan yang mana. Oke, selanjutnya task related factors, pekerjaan tersebut. Nah, apakah respirator ini akan digunakan secara reguler atau hanya untuk emergency use gitu ya? Bisa dibayangkan kalau reguler harus pakai SCBA ya. Nggak akan ada yang mau kerja ya di tempat kita karena tidak nyaman gitu. Kalau emergency use dengan menggunakan SCBA it's okay lah, 30 menit paling gitu ya. Jadi untuk emergency use pakai respiratornya yang mana regular harus kita pastikan bahwa pekerja kita nyaman. Kemudian length of time required to wear respirator, berapa lama dia harus menggunakan respirator tersebut.
Kemudian harus dipertimbangkan juga aktivitas dan mobilitasnya gitu ya. Kalau misalnya dia mobilitas tinggi, aktivitasnya tinggi, maka mungkin menggunakan yang pump ya atau power PAPR tadi akan lebih nyaman karena dia selain udara yang dia hirupnya bersih, terus juga kan dipompakan udara, jadi ada lebih kenyamanan gitu ya. Terutama kalau bekerja under heat stress gitu. Kemudian juga kita lihat need for vision and communication. Apakah pekerja kita ini memerlukan penglihatan yang tidak terhalang gitu ya. Berarti kalau memerlukan penglihatan yang tidak terhalang, tidak cocok kalau kita menggunakan yang full face. Mungkin kita menggunakan half face saja. Untuk communication juga ya. Seperti itu. Selanjutnya juga maintenance facilities-nya. Bahwa kita juga harus perhatikan tempat di mana dia nanti menyimpan, tempat dia membersihkan, mencucinya, kita harus perhatikan. Jadi ini yang task related factors. Kemudian juga faktor yang terkait dengan operatornya. Yang pertama adalah physiological effect. Ya, jadi sebelum mereka menggunakan respirator harus ada medical test dulu. Medical evaluation, karena untuk orang-orang yang memang dia misalnya bronkitis atau asma pasti akan sulit kalau harus menggunakan respirator gitu ya, karena lebih terhambat lagi bernafasnya. Tanpa respirator aja misalnya sudah berat bernafasnya, ditambah respirator lebih berat lagi gitu. Oleh karena itu mungkin kalau untuk mereka yang ada keterbatasan dalam pernafasan mungkin perlu yang power air purifying respirator PAPR. Jadi ini harus atas nasihat dari dokter. Ya. Selain itu juga facial fit, masalah facial fit. Apakah fit ya bentuk dari masker tersebut ke dalam wajahnya operator kita? Karena kan bentuk mukanya berbeda-beda. Kemudian size dari masker mungkin bisa dicek juga, kalau saya tidak keliru ada size yang berbeda-beda juga ya. Ada yang regular, ada yang L, nanti coba dicek deh. Dan juga user acceptance, apakah pekerja merasa nyaman ya menggunakan respirator tersebut. Dan ini perlu kita evaluasi, karena kalau dia tidak nyaman, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, udah dikasih pasti nggak akan dipakai karena dia merasa tidak nyaman. Oleh karena itu perlu ada diskusi, perlu ada training ya. Kenapa penting kita memproteksi sistem respirasinya dia, karena kalau sistem respirasinya sakit gitu ya, ada kegagalan fungsi dari paru, maka dampaknya bisa menyebabkan kematian, dampaknya bisa menyebabkan kecacatan, karena begitu paru-paru kita sakit, maka dia sifatnya itu irreversible, tidak dapat balik gitu. Nah, terkait dengan facial fit ini, nah ini ada sedikit informasi kadang-kadang kontroversial gitu ya. Jadi facial hair, tolong diperhatikan bagaimana rambut-rambut yang ada di muka ya, ini akan mengganggu efektivitas dari respirator kita. Gitu. Nah, bisa dilihat yang paling baik itu yang mana sih? Yang clean shaven. Ya, tidak ada bulu-bulu rambut lah. Karena itu nanti respiratornya menjadi fit. Tapi kalau ada rambut ya yang menghalangi posisi dari respirator, maka ada celah di mana partikel itu bisa masuk. Padahal partikel itu size-nya kan rambut dibagi berapa tadi? Rambut dibagi atau janggut ya dibagi 600 gitu. Sangat kecil. Jadi begitu ada rambut yang menghalangi atau mengganjal ya di respirator tersebut, maka ada potensi tetap dia airborne kontaminan itu masuk ke dalam sistem respirasi kita. Gitu. Termasuk yang pakai kerudung ya, yang pakai jilbab, diperhatikan bahwa respiratornya itu jangan nempel ke jilbab, karena kalau nempel ke jilbab itu juga sama menjadi tidak fit. Jadi jilbabnya dikebelakangin dulu, pasang respiratornya di depan, seperti itu. Jadi perhatikan tidak ada celah. Nah, kemudian tadi tipe respirator ada air purifying, ada air supplying, kemudian air purifying ini ada yang non-power, ada yang power.
Seperti ini kira-kira jenisnya. Air purifying respirator yang non-powered, artinya tidak pakai baterai. Ada yang sifatnya disposable half mask ya. Bisa kita lihat ada yang punya valve, ada yang tidak pakai valve gitu. Kalau yang punya valve ini dia memberikan keuntungan kalau bekerjanya di area yang panas ya, heat stress. Jadi di situ ada pertukaran udara, mungkin memberikan kenyamanan yang lebih. Kemudian ada juga yang reusable half mask respirator particle filter. Nah, ini mungkin perlu dilakukan uji kalkulasi ekonominya juga. Kalau kita menggunakan yang disposable, seminggu butuh berapa? Kalau yang reusable kan justru ini lebih tahan lama ya, mungkin butuh 1 untuk 6 bulan atau mungkin 1 untuk 1 tahun. Dan untuk yang reusable ini kita perlu juga dari pekerja itu ya disiplin untuk dicuci, kemudian disimpannya dengan benar, itu untuk yang reusable. Jadi selesai dipakai, dicuci, dibersihkan dengan air sabun, mungkin dengan desinfektan. Setelah kering dimasukkan ke dalam kantongnya, lalu disimpan di dalam lemari, diberi nama ini punya siapa. Jadi tidak tukar-tukaran. Kemudian ada reusable half mask respirator, ini untuk gas filter menggunakan cartridge ya. Kalau untuk particle filter menggunakan filter biasa. Kemudian yang full face, nah ini untuk full face dan non-power. Bisa dilihat kalau full face aktivitasnya mungkin apabila dibutuhkan ada kacamata safety bisa sekalian. Jadi aktivitas-aktivitas di mana ada potensi splash, kemudian ada potensi debu. Nah, dengan menggunakan full face ini mereka nggak perlu lagi pakai safety goggles gitu. Baik untuk partikel maupun untuk vapor filter. Kemudian yang power. Nah, kalau power artinya dia ada pompanya ya, dari belakang dialirkan udaranya. Selanjutnya ada yang air supply. Kalau yang air supply berarti nanti selangnya ini, breathing tube-nya ini akan dihubungkan dengan pensuplai udaranya. Ini sini. Fresh air hose breathing apparatus. Kemudian ini juga masih yang air supply tapi yang ada yang half, ada yang full face, kemudian constant flow airline breathing apparatus ya. Ini jenis-jenis yang lain. Masih air supply. Kemudian ini yang sebelah kanan mungkin yang SCBA ya, yang banyak digunakan. Ada compressed air cylindernya, kemudian menggunakan body harness dan selanjutnya. Nah, bagaimana halnya dengan di mining, di industri pertambangan ya? Ada beberapa respirator yang disarankan, seperti misalnya 3M 8710 untuk maintenance free cup, itu artinya disposable, dia tidak perlu maintenance free. Kemudian lagi ada 3M 9913V, ini juga sama yang sifatnya disposable. Kemudian ada yang flat fold, yang ini kita bisa lipat ya. Kalau yang flat fold ini lebih ringkas, nyimpennya lebih enak gitu. Kemudian untuk underground, mungkin yang underground dia membutuhkan airstream, membutuhkan air supply, dan bentuk dari respiratornya ada sedikit berbeda di sini, full face ya, menggunakan yang full face. Tapi sepengetahuan saya kalau untuk Adaro semua surface ya, surface mining, mungkin tidak diperlukan respirator yang air supply ini, kecuali nanti ke depan akan ada yang underground. Oke, kemudian jenis respirator ini ada yang tight fitting face piece, artinya dia tight fitting itu nempel di muka. Kalau loose fitting dia tidak harus nempel di muka. Kalau yang disposable tadi seperti N95 itu tight fitting, gitu ya. Karena dia tight fitting maka mengandalkan kelekatan respirator dengan wajah pengguna. Oleh karena itu perlu dilakukan fit test,
perlu dilakukan seal check gitu. Agak berbeda dengan loose fitting. Kalau loose fitting dia biasanya supplied air. Jadi tidak perlu nempel maskernya, boleh sedikit terbuka, tapi dia ada pengaliran udara. Oke, pemilihan respirator yang suitable kita harus perhatikan juga work rate-nya. Kalau light work rate bisa menggunakan jenis apapun, tapi begitu medium work rate, kemudian heavy work rate, kita harus pikirkan ya, karena dia bekerjanya berat gitu ya, kemudian menghasilkan panas, menghasilkan uap gitu ya. Gimana supaya dia lebih nyaman untuk proses bernafasnya? Maka kita bisa memberikan yang power air purifying respirator atau PAPR. Kemudian untuk wear time, unpower ya, tidak nyaman digunakan dalam waktu yang lama ya. Biasanya wear time-nya kalau di atas 1 jam juga, bahkan disarankan menggunakan yang power tight fitting mask atau loose fitting face piece tapi power gitu ya, jadi menggunakan baterai. Kemudian untuk extreme heat, extreme cold ya, mungkin kalau extreme cold di Indonesia hanya di daerah Papua ya, kalau di daerah Kalimantan itu extreme heat bahkan. Oke, kemudian facial hair and marking. Nah ini kalau misalnya facial hairnya nggak mau clean shaven, ingin mempertahankan janggutnya dan mempertahankan facial hairnya, maka kita gunakan yang loose fitting face piece. Tapi ini kalau loose fitting artinya dia pakai power, dipompa. Oke, kemudian ini jenis-jenis yang lain, nanti silahkan untuk dibaca ya. Kalau menggunakan kacamata mungkin ada kita bisa order khusus respiratornya, ada penyangga untuk kacamatanya. Kemudian half mask untuk vision ini akan lebih memudahkan gitu ya untuk penglihatan, karena kalau pakai full face mungkin terhalang gitu. Untuk communication bahkan kita bisa menggunakan RPI yang ada communication device di dalam respiratornya. Untuk area flammable ataupun explosive atmosphere ya, gunakan RPI dengan bahan yang aman, kemudian light alloy free, anti static dan seterusnya yang ini sudah di-provide oleh penyedia respirator. Nah, medical evaluation ini juga sangat penting. Diperlukan untuk memastikan bahwa pekerja yang akan menggunakan respirator ini memang oke menggunakan respirator, secara fisik juga siap ya bekerja menggunakan respirator. Kemudian medical evaluation-nya ini bisa dengan kuesioner ataupun dengan examination, dengan pemeriksaan. Kemudian evaluasi ini dilakukan sebelum pekerja fit testing dan menggunakan respirator. Jadi sebelum kita tetapkan bahwa seseorang perlu respirator, maka butuh advice dulu ya dari medis. Kemudian setelah itu employer harus memiliki rekomendasi tertulis dari dokter. Sebelum memberikan respirator, pastikan bahwa pekerja ada rekomendasi dari dokter, dia bisa menggunakan respirator. Kemudian ada yang disebut dengan fit testing ya. Fit testing ini kita perlu adanya correct fitting. Jadi dia menggunakannya dengan tepat. Kemudian ada fit test, ada fit check, ada wear time test. Nah ini ada video ya yang akan saya tayangkan. Bagaimana sih cara donning dan doffing respirator. Donning itu memakai, doffing itu melepas respirator. Introducing the 3M 8210 N95 respirator. Its unique design provides comfort, secure seal, and customized fit. Follow these instructions each time you don your respirator in order to achieve a proper fit. Remove the respirator from its packaging. Take the first strap, stretch it over the back of your neck, under your ears, then stretch the second strap to the top of your head. Check that the straps have not become twisted. Adjust until you achieve a comfortable fit.
Place fingertips from both hands at the top of your nose and mold the nose piece to achieve a secure seal. To test fit, cover the front of the respirator with both hands. Breathe out sharply. If you feel the air has leaked around the nose, readjust the nose tube. If you feel air leaking elsewhere, adjust the position of the respirator and the straps. Then repeat the fit check. Oke, jadi pada saat kita akan menggunakan dan melepas respirator, terutama pada saat menggunakan, tolong diperhatikan dan ini disampaikan di dalam training kepada pekerja. Jadi mereka menyimpan cupnya dulu, ya, atau sebelum disimpan cupnya biasanya kita bisa tarik-tarik dulu nih karetnya biar dia agak lentur sedikit gitu ya, karena kadang-kadang kan karetnya cukup keras ya. Jadi biar cukup setelah lentur gitu, baru ditempelkan ke muka kita. Awali dengan karet yang bawah dulu ditaruhnya di belakang leher, kemudian baru yang atas kita taruh di kepala kita. Setelah itu pastikan seal check dulu, di seal hidungnya. Setelah di seal kemudian kita tutup dengan kedua tangan tadi dan ditiup, ada udara, ada nafas kita yang rilis nggak, misalnya lewat pipi atau lewat bagian hidung, maka kita adjust lagi. Dan itu seal check itu dilakukan berulang-ulang untuk memastikan bahwa memang kemudian dipastikan bahwa pekerja menggunakan respiratornya itu fit, ya, pas gitu, sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran di sekitar hidung, pipi maupun di dagu. Nah, itu yang tadi seal check. Nah, sekarang fit testing. Kalau fit testing ini bisa dilakukan secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Kalau kualitatif nanti dia disemprotkan bahan kimia tertentu yang berbau, kemudian pekerja kita menggunakan respirator dan memberikan respon apakah dia masih mencium bau tersebut atau tidak. Nah, itu secara kualitatif. Tapi kalau kuantitatif dihubungkan dengan alat gitu ya. Dari dalam respiratornya nanti diukur berapa nih kontaminannya. Masih ada nggak konsentrasi kontaminannya yang bocor masuk ke dalam respirator. Ini contoh untuk kualitatif fit testing.